Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fose, kenalin saya Gufron Ibnu Malkan. Pada video kali ini akan membahas mengenai gambaran implementasi pengkaderan. Nah, di video sebelumnya kita udah membahas nih mengenai dasar dan konsep kaderisasi di Fose. Teman-teman masih pada ingat kan? Nah, Sobat Fose, gak cuma paham secara teoritis, kita juga butuh pemahaman secara praktis agar modul kaderisasi dapat dipahami secara kafah. Maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai gambaran implementasi pengkaderan. Menurut KBBI, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Seseorang harus mengimplementasikan ide untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Gambaran implementasi pengkaderan ini dimulai ketika seseorang diterima di sebuah perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa baru di sana. Sebut saja saya sendiri, misalnya saya memiliki ketertarikan yang tinggi di bidang ekonomi syariah. Tetapi sebagai mahasiswa baru tentunya saya harus memiliki sebuah wadah yang sejalan dengan visinya. Dan setelah mengamati lingkungan organisasi yang ada di kampus, saya berminat bergabung dalam sebuah organisasi yang disebut dengan KASE atau Kelompok Studi Ekonomi Islam. Di KASE, saya harus mengikuti Diklat Ekonomi Islam sebagai tahap awal rekrutmen. Di dalam Diklat Ekonomi Islam dijelaskan mengenai FOSE, hubungan KASE dan FOSE, nilai-nilai dasar organisasi, dasar-dasar ekonomi syariah, dan tentu pengenalan terhadap lingkungan KASE. Di dalam alur kaderisasi, Diklat Ekonomi Islam menjadi kegiatan syarat seluruh sarana pengkaderan di FOSE. Setelah mengikuti Diklat Ekonomi Islam, kader dianggap sebagai kader tingkat 1. Diklat Ekonomi Islam harapannya dapat di-follow up dengan SGD atau mentoring KASE dan kegiatan-kegiatan lainnya. Menjalani semester pertama sebagai kader FOSE, kader akan mendapatkan penjagaan pelatihan peraset. Pada semester kedua, kader FOSE harus mengikuti SET. Setelah mengikuti DEI, kader dapat mengikuti SET atau FDT untuk dianggap sebagai tingkat 2. SET merupakan pengkaderan tingkat 2 yang berfokus pada KASE. SET berisi materi keilmuan ekonomi syariah yang lebih mendalam, konsolidasi KASE, dan persiapan kepengurusan selanjutnya. Pada semester ketiga keempat, kader FOSE harus mengikuti jenjang kaderisasi berikutnya. Ada 3 tahap pengkaderan yang dapat diikuti, yaitu Syariah Economic Training for Tentor atau SETT, FOSE Development Training atau FDT, FOSE Leadership Forum atau FLF. SETT merupakan sarana pembinaan khusus KASE, tetapi SETT tidak wajib dilakukan karena pengkaderan mentor diserahkan kepada KASE, perlu atau tidak dilaksanakan. SETT merupakan forum pembinaan untuk mempersiapkan mentor pada KASE. Kemudian FDT merupakan kegiatan setingkat SET yang diadakan oleh regional atau diturunkan ke komisariat. FDT bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kader, konsolidasi regional, dan mempersiapkan kepengurusan KASE dan regional selanjutnya. FDT juga berfungsi untuk memberikan keterlibatan aktif anggota KASE dalam mengembangkan dakwah ekonomi Islam di tingkat regional. Setelah mengikuti SET atau FDT, kader dapat mengikuti FLF untuk naik menjadi kader tingkat 3. FLF merupakan sarana pengkaderan yang dilakukan pada tingkat regional atau diturunkan ke tingkat komisariat. FLF menitik beratkan pada persiapan kepemimpinan regional maupun nasional, sehingga materi yang ada di dalamnya pun berupa kepemimpinan, komunikasi, dakwah, kontribusi, negosiasi, dan lain sebagainya. Pada semester 3-4 ini dapat memberikan kesempatan kepada kader FOSE untuk menjadi ketua KASE, BPH KASE, staf ahli, mentor, dan baprek. Pada semester ke-5 sampai semester ke-6, kader FOSE yang telah mengikuti alur kaderisasi dan memahami nilai-nilai yang ada dalam organisasi FOSE diberi kesempatan untuk berkembang lebih dan mendaftarkan dirinya sebagai koordinator regional, koordinator komisariat, baprek, bapernas, ataupun sebagai mentor.
pada semester ke-7 sampai semester ke-8, kader FOSE dapat melanjutkan perjalanannya menjadi calon Presnas, Korek, Bapernas, MPO FOSE maupun MPF. Ketika seorang kader FOSE telah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa, kader FOSE tersebut dapat disebut sebagai seorang alumni FOSE. Sebagai kader FOSE, tentunya kita mendapatkan benefit yang luar biasa seperti ilmu, relasi, prestasi, menjadi bekal di kemudian hari. Sehingga pasca kampus pun, seorang alumni FOSE dapat memilih jalannya sendiri. Seorang alumni FOSE memiliki koneksi atau jejaring sehingga memungkinkannya untuk mendapatkan kesempatan kerja yang luas, misalnya mengambil bagian eksekutif, legislatif, yudikatif dalam ketatanegaraan, atau mungkin menjadi seorang pengusaha, tenaga kerja swasta, akademisi, praktisi, atau ulama, dan sebagainya. Nah, Sobat FOSE, itulah penjabaran singkat mengenai gambaran implementasi pengkaderan di FOSE. Kira-kira Sobat FOSE udah sejauh mana nih mengikuti alur pengkaderan di FOSE? Boleh sharing di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nantikan video Moka Ribon selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.